Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberi kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Dan Alhamdulillah, saya Samarsa kembali hadir menyapa Anda dalam resep ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dan seperti biasa kita bersama Dr. Sukiman Rusli yang telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Dok, kali ini kita akan berbicara tentang penyakit paru, dok. Nah, ini juga menjadi salah satu penyakit yang dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi penyakit yang luar biasa, dok. Dengan sebarannya, termasuk kita masih di tengah pandemi, dok. Dan kaitannya juga dengan paru. Corona. Dan kita akan bahas lebih dalam, pemirsa, tentunya tentang resep ilahi mengobati penyakit paru. Dan kita langsung saja bersama Dr. Sukiman Rusli berbicara tentang penyakit paru. Dan mengawali dengan mungkin kita bicara tentang organ paru itu sendiri, dok, ya. Organ pernafasan, seperti apa, dok? Iksan, terima kasih banyak pemirsa TVmu yang kami hormati. Nah, sekarang kita membahas tentang paru sekaligus organ pernapasan yang lain. Nah, ini kita bahas karena ini banyak mendatangkan penyakit ya yang menggerogoti umat, gitu, demikian. Nah, organ paru atau organ pernapasan itu mulai dari rongga hidung, Isan. Nah, kemudian ke tenggorok itu disebut paring. Nah, kemudian laring, ke bawah trakea, jalan napas itu. Sampai ke paru-paru. Paru-paru itu dua, kiri kanan. Itu cabang itu namanya bronkus. Nah, itu bronkiolus sampai ke alveol di jaringan paru. Nah, itu fungsinya tak lain adalah mengambil oksigen, membuang karbon dioksida. Nah, oksigen adalah gizi utama dan pertama untuk manusia yang hidup, juga hewan yang hidup. Dan karbon dioksida merupakan suatu toksik. Jadi kalau banyak, tinggi dalam darah dia meracun ya. Itulah. Ini ciptaan Allah ini sangat canggih sebenarnya. Kok bisa demikian? Aturnya itu, fungsinya itu. Masya Allah. Kesistemannya ya. Kesistemannya ya. 20 kali bernapas dalam sehari, dalam semenit ya. Nah, itu otomatis orang bernapas, buang karbon dioksida, hirup oksigen. Nah, jalan oksigen itu sudah ada faktor-faktor yang mengamankan sistem imunitas. Nah, innate immunity namanya. Kekebalan atau imunitas yang alami, mulai dari adanya bulu hidung, adanya bulu selia, adanya cairan musin, adanya enzim di saluran napas, termasuk tenggorok, itu mencegah musuh-musuh manusia yang masuk melalui paru, termasuk musuhnya seperti COVID-19. Itulah organ pernapasan. Kemudian bagaimana kalau sakit misalnya? Nah, ini problemnya lagi. Di banyak, kalau kita perhatikan, nanti kita bahas di sana ya. Banyak penyakit di paru dan saluran pernapasan itu akibat ulah manusia juga. Perangainya, sikap dan perilakunya sehari-hari itu membuat dia mendatangkan penyakit di saluran napas dan paru-parunya. Ini kalau konteks Islam yang itu kerusakan yang diakibatkan oleh diri sendiri itu, dok, ya? Kan ada ayatnya itu. Telah nampak kerusakan di bumi, di langit, dan di dalam dirinya sendiri akibat ulah-ulah tangan mereka sendiri. Nah, itu Ar-Rum 41. Nah, itu ada demikian berbunyi. Nah, padahal ke sistem itu sangat canggih sebenarnya. Ciptaan Allah yang sunnatullah. Wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu takdira. Allah menciptakan segala sesuatu dengan teraturnya struktur dan fungsinya. Nah, itu yang sunnatullah. Nah, itu dirusak. Nah, penyakit sudah jelas banget. Yang nomor satu tetap infeksi. Infeksi, dok. Ya, jadi infeksi mulai di hidung, infeksi tenggorok, kayak Ihsan pernah sering ya infeksi tenggorok. Infeksi ke bawah, itu namanya ada faringitis di tenggorok, bronkitis saluran napas, pneumonia di jaringan paru. Nah, kemarin bangsa kita,
udah kenal pneumonia gara-gara COVID-19. COVID ya dok ya. Hampir seluruh masyarakat dunia dok ya. Udah kenal Karena apa pandemi. itu pneumonia. Pneumonia itu istilah kedokteran banget. Benar. Demikian. Nah, satu lagi Ihsan, bronkitis tadi ada yang penyebabnya itu berhubungan perilaku, itu seperti nikotin. Merokok. Iya, merokok atau polusi udara yang jelek. Nah, ini bronkitisnya menjadi menaun, dia disebut bronkitis kronis. Oke. Kalau timbul sesak, nah dia bronkitis sesak terus, batuk-batuk terus. Nah, ini yang disebut PPOK itu. Apa tuh dok? Penyakit paru obstruktif kronis. Oh, oke. Jadi sepanjang hari, sepanjang hayat sesak terus, batuk terus, betul. iya, badan jadi kurus. Nah, saya sering itu sholat Jumat berjamaah, orang sebelah kita. Betul. Itu ada Nah. yang orang yang batuk itu nggak bisa, maksudnya nggak hilang-hilang dok, tapi Ya. ada terus itu. Ya, batuk itu kan proses pembersihan, pembuangan sebenarnya. Itu ciptaan Allah, mekanisme kerjanya diatur di otak itu. Di otak, Nah, jadi batuk itu bukan penyakit. Oke. Ya, batuk itu Mekanisme adalah tubuh mekanisme, mekanisme pertahanan tubuh sebenarnya. Oke. Batuk itu proses ingin membuang. Dia ada sesuatu di paru-paru itu harus dibuang. Benar. Membuang itu namanya batuk. Betul. Nah, itu San. Kita lanjut penyakit tadi ya San. Benar, Ya. Nah, itu ada yang menciut napasnya. Itu asma. Betul. Asma Kayak bronkial. penyempitan itu. Ya, berbunyi kan. Nah, itu. Tapi ada juga yang merusak seperti kanker paru. Ada juga penumpukan cairan di pleura namanya, atau penumpukan udara. Nah, ada lagi penumpukan udara juga dok ya? ada. Pencairan Itu terjadi salah jalan udara itu sehingga menumpuk di pleura namanya, itu selaput di luar paru-paru. Oke. Ada lagi penyakit itu seperti paru itu digenangin air. Nah, itu. Itu namanya udem paru. Oke. Ada yang paru-paru basah yang kita Nah, masyarakat paru-paru sebut. basah itu pengertian di masyarakat juga harus kita jelaskan. bisa, gitu. Ya, paru basah itu di masyarakat itu sebenarnya pneumonia tadi. Oh, itu yang pneumonia. Oke. Tapi ada lagi masyarakat kita menyebut paru basah itu yang udem paru tadi. Oke. Nah, orang yang gagal jantung, lemah jantung itu parunya seperti digenangin air. Nah, itu bahasa Jakarta keluar itu ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Nah, bahasa Jawa keluar itu menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh. Nah, bahasa Minang keluar itu jariah. Jariah. Nah, bekerja sedikit udah sesak napasnya. Sasa angok. Ngos-ngosan. Sasa angok bahasa Minangnya ya gitu. Itulah penyakit-penyakit yang menimpa paru dan saluran napas. Ya. Baik dok, kita ngelihat banyak ternyata dok ya penyakit-penyakit yang kaitannya dengan paru ini. Tadi kita sudah jelaskan, apalagi di konteks sekarang pandemi itu menjadi penyakit yang akrab di masyarakat dok, karena realitas 2 tahun masa Alhamdulillah. yang sudah mendalami. Baik dok, kita akan ulas lebih dalam tentunya dok usai Iya. jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Resep Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi dengan tema kita Resep Ilahi mengobati penyakit paru. Nah, tadi kita sudah mengulas apa itu paru dan penyakit-penyakitnya, dan ini juga kaitannya dengan, karena saking banyaknya dok penyakit paru, dan justru ini menjadi salah satu fokus baik itu persyaratan pemerintah dan WHO berbicara tentang pertama TB, tuberkulosis, terus ada pneumonia di tengah pandemi ini dok, dan termasuk tadi yang disebut PPOK, Oh, iya. penyakit paru obstruktif kronis tadi dok. Iya. Dan pertama kita bicara TB ini dok, tuberkulosis itu seperti apa dok? Ihsan minat mengetahui TB ya. Harus, karena ini di Muhammadiyah juga menjadi satu program prioritas dok ya. Iya. Karena di Indonesia juga cukup tinggi. Iya. Terima kasih Ihsan. Penyakit paru, infeksi pada paru yang disebut tuberkulosis ya. Tuberkulosis itu nama kumannya, bakterinya ya. Mycobacterium tuberculosis. Oke. Nah, ini penyakit menular. Proses menularnya sama dengan COVID-19. Sama dok ya? Sama. Jadi udara ini itu adalah kendaraan dia masuk tubuh manusia. Nah, dia punya kendaraan untuk dia tumpangin. Itu disebut droplet. Oke. Nah, droplet itu adalah cairan halus yang melayang-layang, ya kayak embun itu, nggak nampak dengan mata. Itulah kendaraan bakteri tadi masuk ke tubuh manusia. Pintu masuknya lubang hidung. Lubang hidung. Lubang hidung. Nah, Dan di mulut nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Dia nggak cocok dengan air ludah manusia itu. Nah, hidung terus rongga hidung ke paring tadi, ke laring, ke bronkus ke bawah. Oke. Nah, tempat disenangnya itu paru bagian atas itu yang dia senangin, karena bagian atas itu oksigen kurang. Dia nggak senang. Nah, ini penyakit menular yang mewabah ya. Endemik
dari dulu ada terus menerus dimanapun daerah ini. Nah, itulah tuberkulosis. Gejalanya apa? Itu gejala infeksi, parunya dirusak. Kalau di ronsen itu tampak putih-putih, kemudian ada yang bolong-bolong. Nah, itu yang kemarin kalau kita lihat di COVID itu kayak gitu dok ya juga. Ya, agak berbeda. Ya, kalau COVID akut seperti awan aja dia. Nah, ini kalau tuberkulosis, waduh, orang yang bahaya itu adalah orang tidak menyadari bahwa dia udah kena, nggak tahu dia. Nah, pengobatannya sangat sulit, tapi obat sudah ada. Nah, obat itu jangka panjang minimal 6 bulan, konsumsi obat terus menerus. Nah, ada 2 tahun dok ya? Ya, karena kayak TB ini dulu sempat belum ada obatnya dok ya? Ya dulu benar, sekarang sudah ada, tapi pengobatannya lama. Nah, perlu diingat Ihsan, TB atau TB tadi tidak selalu di paru, dia bisa keluar paru. Oh bisa dok? Bisa, dia bisa menyerang otak, bisa menyerang sumsum tulang, bisa menyerang usus. Nah itulah, kalau orang defisiensi imunitas, dia menyalar kemana-mana. Jadi tuberkulosis ini juga erat dengan HIV. Nah HIV itu adalah merontokkan sistem kekebalan. Nah dia senang itu. Nah dia kuat, aktif, memporak-porandakan tubuh manusia. Itulah tuberkulosis. Nah, dia menular. Nah, sekarang kita bersyukur banget, vaksinnya juga ada. Oh, sudah ada vaksin. Nah, yang disebut BCG. Jadi anak baru lahir, langsung diberi BCG. Nah, tapi itu tidak menjamin bahwa orang itu kebal nanti tidak mempan. Tidak ada. Jadi orang kalau daya tahan tubuhnya menurun, imunitasnya menurun, ini TB ini sangat berkembang. Jadi kalau kami di penyakit dalam ya, tuberkulosis itu banyak banget terdapat pada orang penyandang HIV, penderita diabetes mellitus. Diabetes. Iya, itu ke penyakit-penyakit lain yang menurunkan imunitas. Nah, tuberkulosis itu berkembang. Karena imunnya semakin menurun, artinya makin gampang untuk masuk gitu ya. Makanya sekarang WHO menganjurkan ada gerakan-gerakan masyarakat. Muhammadiyah ikut tuh. Nah, bagaimana kita membangkitkan masyarakat banyak supaya serentak untuk memberantas penularan tuberkulosis ini. Tidak sedikit biaya negara yang dikeluarkan itu. Betul, tuberkulosis. Nah, ini kaitan dengan pneumonia, dok. Nah, pneumonia itu artinya infeksi di paru yang menyebabkan kerusakan, tapi sebenarnya tuberkulosis itu pneumonia juga. Pneumonia et causa, disebabkan oleh. Nah, tuberkulosis itu disebut tuberkulosis paru. Tapi disebabkan oleh bakteri lain, virus lain, nah itu disebut pneumonia. Itu radang paru. Nah, itu yang banyak, ada yang akut yang banyak. Jadi dalam waktu pendek, seminggu, 2 minggu, orang parah. Nah, seperti COVID-19. Nah, orang tidak bisa bernapas. Nah, ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Oksigen tidak bisa masuk. Itu yang pakai ventilator itu? Ya, akhirnya sakaratul maut datang. Nah, itulah. Corona kemarin kita sadari banget, obat efektif untuk virusnya tidak ada. Nah, dia juga sangat cepat. Nah, kalau ada orang penyakit lain, penyakit apa saja. Nah, dia lebih ganas. Nah, angka kematian atau mortalitas yang tinggi itu sebenarnya berhubungan dengan penyakit lain yang sudah ada. Makanya itu pneumonia. Ada komorbid, itu terkait angka penularan itu, dok. Nah, kaitan dengan PPOK itu, dok, penyakit paru. Itu juga banyak. Ini Ihsan kayaknya perlu kita singgung nih. Mana, dok? Menurut pengamatan kita ya, PPOK atau COPD namanya itu, ya PPOK penyakit paru obstruktif kronik itu akibat radang bronkus itu yang lama, dok. Ya, sehingga terjadi kekakuan, tidak elastisitas lagi, akhirnya orang tuh sesak napas, ngos-ngosan, mudah jariah tadi, mudah mengeh-mengeh tadi itu, batuk berkepanjangan. Itu yang terbanyak dasarnya adalah rokok dan polusi udara yang jelek. Nah, itu nih rokok inilah ya. Tapi orang kecanduan terus rokok ya. Dilematis, dok, ya, dilema bangsa. Satu hal yang dilematis ya. Karena kalau kita lihat kaitan rokok juga ini menjadi faktor terbesar untuk penularan penyakit paru ini. Menyebabkan penyakit paru. Iya, benar. Jadi di rokok itu ada zat-zat yang toksik itu ratusan itu, banyak banget itu.
nikotin, ter, karbon monoksida, formaldehid dan lain-lain sebagainya itu tidak kondusif untuk tubuh manusia. Tapi orang masukin terus ke paru-parunya. Akhirnya paru-parunya kaku, ya. Dan pembuluh darah juga terganggu, jantung juga terganggu, kulit pun juga terganggu. Betul, Dok, ya. Akibat rokok tadi. Kesehatan kulit seperti itu, Dok. Baik, Dok, kita akan lanjutkan ini karena bicara gaya hidup, Dok. Ini kayak berbanding lurus tentu dengan tadi hobi merokok dan juga kaitannya dengan penyakit tadi, Dok. Iya. Dan pemirsa, kita akan kembali saja berikut, tetap bersama kami dalam Resep Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi dengan tema kita mengobati penyakit paru. Dan kita bicara tentang gaya hidup, Dok. Tadi juga bicara tentang rokok karena kita melihat ada persoalan yang dilematis, memprihatinkan juga kaitannya dengan penyakit paru, dan penyebabnya salah satu yang paling tinggi adalah persoalan dengan rokok, Dok. Itu seperti apa, Dok? Kita bicara tentang rokok karena memang dalam konteks industri rokok juga sendiri itu juga bervariasi, Dok. Sekarang di saat gencar melarang rokok, muncul produk-produk lain sebagai alternatif. Ada rokok elektronik, bahkan ada yang disebut rokok sehat juga. Nah, ini yang perlu kita soroti, Dok. Bicara tentang rokok. Silakan, Dok. Iya, Ihsan, terima kasih banyak. Kita kupas sedikit rokok ini ya. Nah, rokok ini ya. Baik. Ini entah kapan mulainya orang merokok. Nah, ini kita juga bingung ini ya. Tapi budaya merokok tadi itu juga berlanjut menjadi budaya madat. Madat, Dok. Ya, ada bong gede itu dihisap. Nah, di atasnya itu ada candu. Nah, narkotika. Nah, ini rokok. Kalau dalam Islam, agama kita, rasanya itu melanggar kodrat ya, melanggar ketetapan ilahi itu. Ya, yang diberi makan, kita ngomongin sana, yang diberi makan itu hanya melalui mulut harusnya, bukan melalui hidung. Melalui jalan nafas paru-paru itu nggak ada proses makan di situ. Yang masuk ke hidung itu hanya udara bersih yang diinginkan, yang membawa oksigen. Tapi orang tidak. Nah, sekarang dia masukin melalui saluran napasnya. Yang pertama adalah asap. Nah, sekarang Ihsan bertanya tadi, itu uap. Uap. Nah, asap yang terkenal itu rokok tadi, ya, rokok isinya tembakau, mengandung partikel-partikel kimia yang halus, itu tidak cocok untuk tubuh. Yang dicari orang dalam merokok itu namanya nikotin. Nah, nikotin itu menimbulkan stimulan sedikit pada otak. Jadi orang baru merokok itu dia seger. Nah, tapi ada efek kecanduan karena nikotin di otak itu merangsang pelepasan dopamin. Nah, dopamin lepas, dia pikirannya enak, senang, hatinya berbunga-bunga, ditambah tubuh segar. Nah, itulah efek rokok baru-baru dihisap itu. Tapi kalau udah lama, lesu. Nah, itulah. Setelahnya, Dok, ya? Ya, setelahnya itu rokok. Tapi zat-zat yang kandungnya itu di jalan napas apa? Terjadi peradangan kronis, bisa stimulasi atau disebut kanker. Ya. Nah, cikal bakal timbulnya kanker. Nah, yang menyempit tadi itulah salah satu penyakit PPOK tadi, penyakit paru obstruktif kronik. Orang sesak terus menerus, akhirnya asupan gizinya kurang, badannya juga kurus. Nah, kalau itu obatnya sangat susah, hampir nggak ada obatnya itu. Nah, itulah. Jadi janganlah merokok. Nah, sekarang apa tadi? Rokok elektrik. Rokok elektrik, e-cigarette itu uap. Uap juga, Dok, ya? Nah, itu uap maksudnya. Padahal dalam rokok elektrik itu tetap ada nikotin. Tetap ada nikotin dan ada partikel kimia yang lain yang juga tidak kondusif ya. Tapi istilah yang disebut tadi apa? Demi untuk stop merokok, dia pakai rokok elektrik. Itu tidak terbukti sebenarnya. Toh malah dia kecanduan dan rokok elektrik. Mungkin ada yang udah berhenti ngerokok, sekarang banyak yang pindah di vape atau e-cigarette tadi. Ya. Istilahnya vape ya. Iya, itu Dok. Karena menjadi apa gitu. Kalau di masyarakat kayak kebiasaan merokok gitu. Bahkan ini kaitan dengan tadi kecanduan, Dok. Kayak puasa yang pertama itu minum segelas air putih, habis itu merokok. Iya. Gitu, Dok. Nah, aku kan sering meriksa orang, ya. Apa yang ada pada diri seorang perokok? Nah, biasanya di jari itu ada coklat. Ya. Kemudian akar gusi giginya juga ada coklat. Nah,
bulu hidungnya berubah warnanya di coklat. Pirang dok ya. Kata Hiromi Shinji, ahli gizi dari Jepang, kulitnya abu-abu. Itu saya susah melihat mana yang abu-abu, saya tidak lihat itu. Tapi yang tadi yang bronkitis, ya, PPOK, bronkitis kronis, itu selalu ada. Ada dok ya. Satu-satu kanker. Engkau mulai dalam memeriksa pasien itu jarang ketemu kanker. Yang banyak banget yang tadi aja, bronkitis akut, bronkitis kronis, PPOK. Itu paling banyak akibat rokok. Nah, rokok elektrik juga ada demikian. Tapi rokok elektrik ini yang banyak baru anak-anak muda zaman sekarang. Muda, dok. Ya, ini gengsi sama Gengsi dia. dok, kelihatan lebih keren. Lebih keren kalau merokok. Main-main asap ngumpul-ngumpul kayak gitu dok. Ini kaitannya dengan rokok dok. Karena emang ini menjadi persoalan terkait gaya hidup ya dok ya. Tapi Ihsan ada saran kita supaya didengar oleh orang Muhammadiyah ya. Betul. Kalau bisa ya perusahaan-perusahaan rokok tuh kalau ditutup bagaimana? Itu justru jadi salah satu perjuangan dari kita kan banyak dok ya, kayak di Muhammadiyah itu ada organisasi pengendalian tembakau itu banyak banget. Jadi Ya, salah satu dorongannya kayak gitu. Ya. Muhammadiyah itu udah mengharamkan rokok, mengharamkan alkohol, etanol gitu. Ya, yang haram kita anjurkan pemerintah bernegara tidak usah diproduksi lagi. Di perusahaan-perusahaan yang selama ini memproduksi rokok, ya alihlah usahanya. Betul. Nah, bikinlah suatu makanan atau minuman yang halalan Taiban yang berlaku untuk semua umat. Baik. Nah, itu saran kita. Justru menjadi persoalan ini dok. Maksudnya kayak justru orang terkaya di Indonesia itu adalah pengusaha rokok. Nah, ini yang jadi kita bisa melihat ini ya dok, realitas di sana. Kita minta sama mereka, coba alihlah usahanya, janganlah memproduksi rokok. Kadang-kadang kita juga tidak enak melihatnya. Nyanyi di Muhammadiyah itu kan Surya ya, Sang Surya. Sang Surya. Nah, rokok ada mereknya Surya. Ya. Baik dok. Nah, itu salah satu ini dok. Nah, kaitan dengan perusahaan nih dok. Ini kan ini kita dalam konteks menjaga bagaimana kebiasaan hidup. Artinya kita punya tanggung jawab moral secara pribadi lagi dok. Itu bicara tentang bagaimana kita menjaga diri dan terhindar dari penyakit dan juga lingkungan perkantoran, karena kita tahu dulu sebelum ada peraturan yang cukup signifikan berkaitan dengan larangan merokok, bahkan ada di kantor-kantor ada yang menyediakan ruang khusus untuk merokok. Itu seperti apa dok untuk perusahaan-perusahaan ini dok? Kalau kita dari sudut tuntunan agama kita ya, kita ngomong demikian. Tentu sama dulu, bina keluarga, tidak boleh harusnya seorang pun merokok dalam rumah tangganya. Itu satu. Yang kedua, di perusahaan juga demikian. Ini bukan tanggung jawab pribadi orang itu saja, juga tanggung jawab manajemen perusahaan. Tidak mungkin diadakan fasilitas untuk merokok. Kemana bagaimanapun orang merokok tetap rugi. Ihsan bayangkan aja lah, seorang yang gajinya sekian juta satu bulan, sekian rupiah dia bakar. Ya, kemudian ekonomi keluarganya di rumah terganggu, jati dirinya. Nah, ini empat penyakit itu bisa, penyakit spiritual, penyakit sosial, penyakit psikologik, dan penyakit fisik bisa terjadi akibat kecanduan rokok yang berat itu. Nah, itu alasan. Baik dok, makanya untuk perusahaan yang mungkin visioner dan membangun produktivitas adalah perusahaan yang pertama menjamin kesehatan lingkungannya, tidak menyediakan ruang khusus untuk merokok, salah satu dok ya. Ini jadi poin kita pada kesempatan kali ini, dan bicara tentang resep ilahi dok sedikit. Ya, resep ilahi sama saja Ihsan ya. Tentu faktor pencegahan penyakit paru sangat penting. Ya, seperti yang kita beberapa waktu yang lalu kita uraikan untuk penyakit hati, hepar ya. Nah, kalau pengobatan sesuai dengan kajian ilmiahnya harus disesuaikan. Marilah kita ikuti tuntunan ilahi untuk kita yang merupakan resep ilahi untuk kehidupan kita. Ya, cegahlah semua penyakit-penyakit yang membahayakan paru-paru kita. Paru-paru adalah satu organ yang sangat vital untuk kehidupan kita. Kalau paru rusak, semuanya menjadi kacau balau. Sama dengan jantung yang rusak, semuanya kacau balau. Baik dok, terakhir untuk pemirsa dok, kaitannya dengan gaya hidup, mungkin himbauannya ada, silakan dok. Ya, Ihsan, terima kasih banyak. Pemirsa TVmu yang kami hormati, kita berurai panjang lagi. Saran pertama kita memang faktor pencegahan. Ya. Salah satu pencegahan yang terpenting, jagalah polusi udara di rumah kita dan tempat bekerja kita. Nah, dan salah satu itu adalah namanya asap.
Asap itu ada dari rokok, di samping asap yang lain. Nah, rokok ada faktor kecanduan. Nah, orang terjebak pada kecanduan itu, dia lupa diri. Lupa tuntunan ilahi yang harus ada pada dirinya. Nah, ini. Nah, tolonglah pencegahan yang sangat penting. Tapi kalau sudah sakit, nah tolong ikuti ya sistem pengobatan yang evidence based medicine. Nah, harus jangan dilalaikan demikian. Baik. Nah, puasa suatu wadah untuk pelatihan Ihsan. Kalau 1 bulan tidak merokok, coba bayangkan. Idul Fitri datang, kita tidak bisa merokok dan jangan merokok lagi. Insya Allah itu jadi salah satu ikhtiar kita menjadikan puasa menjadi salah satu ikhtiar pengobatan ya Dok ya, penyakit paru tadi. Mengurangi kebiasaan merokok salah satunya. Terima kasih Dok atas poin yang disampaikan dan juga tentunya ikhtiar kita untuk meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual tentunya. Dan demikianlah diskusi kita dalam Resep Ilahi dengan tema kita mengobati penyakit paru. Dan akhir kata, saya Samasya, Dr. Sukaman Suli dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami undur diri. Terus saksikan Resep Ilahi dengan tema menarik lainnya insya Allah. Bila fisabiak fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu.